Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Salsabila Ningrum, absen 31, kelas 12 MIPA 5. Saya akan melakukan praktikum listrik searah atau DC dengan menggunakan aplikasi PET. Kita mulai dari menyusun rangkaiannya seperti berikut. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu wire atau kabel, resistor, baterai, saklar, lampu, kemudian kita bentuk sampai membuat rangkaian. Jangan lupa untuk pasang voltmeter atau voltage-nya. Kemudian kita pilih volt baterainya terlebih dahulu. Saya memilih volt baterai sebesar 12 volt. Setelah itu, kita tutup saklarnya supaya muncul arus listrik dan beda potensialnya. Dapat dilihat arusnya sebesar 0,6 ampere dan voltasenya atau beda potensialnya adalah 6 volt. Kemudian kita masukkan ke dalam laporannya, yaitu V-nya kita dapat 6 volt. I atau arusnya yaitu 0,6 ampere. R-nya V per I sama dengan 6 per 0,6 sama dengan 10 ohm. E atau tegangan baterai sama dengan 12 volt. Kemudian kita cek hambatannya atau resistensinya, yaitu V per I-nya yaitu 10 ohm, dan hasilnya benar. Setelah itu, hitunglah hambatan pengganti rangkaian berikut. Terdapat 5 buah rangkaian yang disusun secara campuran, yaitu seri dan paralel. Pada rangkaian nomor 1, kita hitung pada rangkaian paralel terlebih dahulu, yaitu 1/80 tambah 1/80 tambah 1/80, yaitu 3/80, atau rangkaian paralelnya 80/3 ditambah 80 ohm. Jadi total hambatan penggantinya yaitu 106,7. Yang kedua, rangkaian paralel dan seri, kita hitung rangkaian paralelnya terlebih dahulu, yaitu 1/80 ditambah 1/80 sama dengan 2/80, atau hambatan paralelnya yaitu 40 ohm. Kemudian hambatan totalnya 40 ditambah 80 sama dengan 120 ohm. Pada rangkaian ketiga, hanya terdapat rangkaian paralel saja, yaitu 1/80 ditambah 1/80 sama dengan 2/80. Jadi hambatan penggantinya atau hambatan totalnya yaitu 40 ohm. Pada rangkaian nomor 4, terdapat rangkaian paralel. Kemudian kita hitung bagian atasnya dulu, 80 ditambah 80 yaitu 160. Jadi 1/160 ditambah 1/80 sama dengan 3/160. Jadi hambatan totalnya 160/3 sama dengan 53,3 ohm. Pada rangkaian nomor 5, kita hitung bagian atasnya dulu, yaitu 80 ditambah 80 yaitu 160. Jadi 1/160 ditambah 1/160 sama dengan 2/160. Jadi hambatan totalnya 160 dibagi 2 sama dengan 80 ohm. Kemudian setelah menemukan hambatan penggantinya dari 5 rangkaian tersebut, kemudian kita bisa mencari kuat arus dan voltage-nya dengan menggunakan aplikasi PET. Kita mulai dari rangkaian pertama yaitu 106,7 ampere. Kita dapat melihat arusnya yaitu 0,1 ampere dan voltage-nya atau beda potensialnya yaitu 1,03 volt. Kemudian pada rangkaian kedua, kita dapat memasukkan 120 ohm karena hambatan penggantinya. Kemudian kita bisa dapat kuat arusnya yaitu 0,09 ampere dan voltage-nya atau beda potensialnya adalah 0,92 volt.
Pada rangkaian ketiga, hambatannya yaitu 40 ohm. Kemudian kita dapat melihat arus naik menjadi 0,24 ampere dan voltage-nya atau beda potensialnya yaitu 2,4 volt. Pada rangkaian keempat, yaitu hambatan penggantinya 53,3 ohm. Kemudian kita bisa melihat arus turun kembali menjadi 0,19 ampere dan voltage-nya atau beda potensialnya yaitu 1,90 volt. Pada rangkaian kelima, yaitu hambatan penggantinya atau hambatan totalnya yaitu 80 ohm. Kemudian kita bisa melihat arus turun menjadi 0,13 ampere dan voltage atau beda potensialnya yaitu 1,33 volt. Kesimpulannya, dari percobaan yang saya lakukan didapat kuat arus dan beda potensial dari masing-masing hambatan penggantinya. Maka dari itu kita dapat menghitung 1/I-nya atau 1/arusnya. Pada rangkaian pertama, hambatan penggantinya yaitu 106,7 ohm, maka didapatkan arus sebesar 0,1 ampere. Maka 1/I-nya atau 1/arusnya adalah 10. Pada rangkaian kedua, hambatan penggantinya yaitu 120 ohm, maka didapatkan arus sebesar 0,09 ampere. Maka 1/I-nya atau 1/arusnya adalah 11,11. Pada rangkaian ketiga, hambatan penggantinya 40 ohm, maka didapatkan arus sebesar 0,24 ampere. Maka 1/I-nya atau 1/arusnya adalah 4,167. Pada rangkaian keempat, hambatan penggantinya yaitu 53,3 ohm, maka didapatkan arus sebesar 0,19 ampere. Maka 1/I-nya atau 1/arusnya adalah 5,26. Pada rangkaian kelima, hambatan penggantinya yaitu 80 ohm, maka didapatkan arus sebesar 0,13 ampere. Maka 1/I-nya atau 1/arusnya adalah 7,69. Maka dapat disimpulkan semakin besar hambatan pengganti, maka semakin kecil arus dan semakin besar 1/I-nya, di mana menunjukkan bahwa R atau hambatannya akan berbanding terbalik dengan arus atau I dan voltage-nya atau V. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.